Selamat pagi pemirsa. Setiap perayaan, setiap peringatan semestinya selalu dijadikan sebagai ajang refleksi. Begitu juga dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Fakta di lapangan memperlihatkan, meskipun pemerintah saat ini aktif menggelorakan konsep Merdeka Belajar, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan untuk bisa mengakses pendidikan murah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 3 Mei 2024 dengan tema pendidikan mahal mesti dievaluasi bersama saya Luna Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pasti menempuh sekian puluh tahun pendidikan sampai bisa duduk di sini begitu ya Kang Ade ya? Iya. Kita akan bicarakan soal pendidikan ini yang sebetulnya harusnya menjadi prioritas, sudah diprioritaskan tapi tetap mahal. Sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia pemirsa. Yang pertama, ini adalah di koran adalah berita foto Kang Ade dan pemirsa. Dan ada berita informasi lengkapnya di e-paper Media Indonesia. Piala Asia U23, Indonesia kalah 1-2 dari Irak. Nah, ini berita yang menyedihkan bagi pecinta sepak bola di tanah air. Bagaimana Kang Ade? Iya, berita yang menyedihkan, tetapi kita harus mengapresiasi ya. Ada perlawanan sengit dari tim Garuda Muda yang dimotori oleh Ivar Jenner dan kawan-kawan. Ivar Jenner memberikan gol yang pertama di menit ke-19. Dan ini menurut saya luar biasa ya. Luar biasa perlawannya, dan ini di luar perkiraan ya, sampai sebegitu hebat ya. Hingga kemudian ada perpanjangan waktu. Dan ini kita masih memberikan harapan saya kira untuk berikutnya. Dan berikutnya akan menghadapi play-off lawan tim peringkat keempat Afrika ya, Piala Asia 2024 dari Guinea ya. Dan kita berharap bahwa ini adalah upaya yang memang harus kita apresiasi. Mereka anak-anak muda, para pahlawan olahraga kita, kita harus memberikan apresiasi kepada mereka, meskipun memang cukup menyakitkan ya kekalahan tadi malam itu ya. Tapi kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Baik, kita apresiasi dan tentunya kita harap pembinaannya terus berlangsung ya. Karena betul. Ini kan masih U23. Betul. Karena banyak teman yang bertanya, U16, U23 bagus-bagus. Terus yang sudah tidak ada U-nya, maksudnya tim seniornya kemana katanya begitu kan? Ini tanda tanya besar yang... Ya, saya kira tugas PSSI ya, untuk bagaimana pembinaan secara berjenjang harus betul-betul diterapkan ya, secara disiplin ya. Terutama talent scout pada anak-anak muda, pada generasi anak-anak usia dini, itu saya kira sangat penting ya. Jadi pilar sepak bola Indonesia, pilar olahraga Indonesia ini akan kuat jika pembinaan usia dini ini kuat gitu. Di bawahnya. Baik, kita harap kompetisi berjalan dengan baik juga ya di PSSI. Kita doakan supaya pada saat ketemu Guinea kita bisa menang, bisa masuk ke Olimpiade. Kalaupun tidak, ya kita jangan putus asa begitu ya. Terus bina persepak bolaan tanah air. Baik, kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari headline di koran di tangan Anda pemirsa, seleksi calon aparatur sipil negara CASN rawan cekoki pilkada. Maksud berita ini apa nih Kang Ari? Ya, ini usulan dari Ombudsman ya. Ombudsman meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara 2024 ya. Ini kita belajar dari Pilpres kemarin. Nah, jadi ada beberapa program-program pemerintah yang diduga ditumpangi oleh kepentingan politik. Jadi Ombudsman berharap kepada pemerintah untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara sampai pilkada selesai. Karena boleh jadi nanti akan muncul lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi seleksi CPNS ini memang ditumpangi kalau kita lihat dari fakta ya, secara empiris itu terjadi gitu. Jadi ini saya kira keinginan dari Ombudsman luar biasa, menurut saya harus diapresiasi ya. Ini usulan Ombudsman dan DPR, ada Junimat Girsang bilang setuju, tapi Menteri Dalam Negeri bilang akan mengkoordinasikan ya dengan Kementerian
Pan RB. Ya, jangan sampai nanti katakanlah ada pihak yang menang kemudian menjadi dispute gitu gara-gara si calon kepala daerahnya menjual atau memberikan jaminan lah agar anak-anak muda yang mengikuti tes CPNS ini akan diloloskan seperti itu. Termasuk juga ini mungkin khususnya kepada mantan petahana ya. Karena kan yang masih punya akses biasanya mereka begitu ya, karena bekas pejabat. Baik, jadi saya kira jangan sampai terulang lagi seperti Bansos kemarin. Bansos kemarin juga kan ditumpangi gitu. Dan itu terungkap di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini saya kira menjadi pelajaran berharga ya. Baik, kita harap seleksi calon ASN tidak disalahgunakan. Kita ke berita selanjutnya, ini dari sidang PHPU perselisihan hasil pemilihan umum Pileg 2024. Keseriusan KPU selesaikan sengketa pemilu dipertanyakan. Kenapa nih, Kang? Ya, ini dari persidangan PHPU ya, pemilihan legislatif 2024. Ini Hakim Konstitusi Arief Hidayat geram geram dan marah dengan ketidakhadiran para komisioner KPU ya. Di mana KPU di situ sebagai tergugat ya pada sidang panel ketiga. Nah, sidang yang menghadirkan pemohon Partai Amanat Nasional. Jadi kenapa ini tidak pada hadir gitu? Nah, alasan dari kuasa hukum KPU karena para komisioner memiliki agenda. Nah, kemudian Hakim Konstitusi marah. Ini apakah karena tidak dianggap penting? Apa agenda sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi tidak dianggap penting? Kenapa tidak pada hadir gitu, seperti itu? Jadi ini menurut saya perlu keseriusan dari KPU ya. Keseriusan dari KPU karena ini terkait dengan hak caleg, hak masyarakat ya, dan hak pemilih juga gitu. Ini kata Komisioner KPU Betty Epsilon, nggak ada menyepelekan katanya. Tapi karena ada sejumlah agenda bersamaan katanya. Jadi rupanya agenda bersamaan yang lain itu menyita waktu mereka semua, sehingga semua komisioner tidak bisa hadir di sidang PHPU Pileg, begitu ya? Ya, seharusnya dibagi lah dari 5 komisioner itu ada salah satu yang menghadiri gitu. Karena bagaimanapun juga Hakim Konstitusi mungkin lebih valid ya, lebih afdol jika kemudian meminta tanggapan dari komisioner bagaimana menghadapi keinginan dari permohonan dari pemohon dari PAN ini. Jangan-jangan KPU berpikir bahwa pemilu itu hanya presiden begitu, ketika sengketanya sudah selesai berarti pemilu sudah selesai. Dan yang legislatif kalau ada sengketa itu cukup kuasa hukum. Padahal legislatif ini juga ini tak kurang dari seriusnya nih, dan rumit juga itu persidangan ini. Karena sangat banyak sekali gugatan PHPU dari Pileg ini. Karena jalannya negara tidak bisa hanya eksekutif kan, Kang Ade kan, legislatif juga harus ada. Legislatif juga mesti disikapi dengan baik. Kita harap di sidang berikut Komisioner KPU datanglah. Jangan terlalu sibuk dengan kegiatan lain. Kita ke editorial pemirsa, pendidikan mahal mesti dievaluasi. Ketika saya membaca editorial ini, Kang Ade, ini memang fakta, tapi belum ketemu juga semacam obat yang mujarab untuk membuat pendidikan ini menjadi bisa terjangkau. Apa pesan yang mau disampaikan editorial? Ya, pesan yang mau kita sampaikan adalah kita menghadapi ironi Hardiknas di Hari Pendidikan Nasional, yang seharusnya pemerintah ini melaksanakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu upaya mengejawantahkan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagaimana pemerintah meningkatkan tingkat partisipasi kasar. Jadi tingkat partisipasi kasar ini adalah rasio antara jumlah warga yang sekolah ataupun yang mengikuti pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk setempat. Jadi ini adalah aturan baku dari UNESCO, kemudian juga BPS juga menggunakan itu. Nah, rasio tingkat partisipasi kasar kita ini termasuk yang rendah di Asia Tenggara. Malaysia cukup besar 43%, sementara kita sekitar 30% gitu loh. Nah, ini kan sangat-sangat menyedihkan gitu loh. Artinya Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain ya, seperti itu. Nah, ini menurut saya harus menjadi perhatian. Nah, ironinya adalah ketika Hardiknas ini sejumlah perguruan tinggi negeri ini haru biru ya, didemo oleh mahasiswanya karena UKT-nya gila-gilaan. Uang kuliahnya mahal. Ya, uang kuliah tunggalnya sangat-sangat besar ya. Bahkan ada yang sampai kenaikannya sampai 100% ya, seperti di Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman. Dan kemudian mahasiswanya demo, kemudian juga masyarakat juga para orang tua mahasiswa juga baik yang protes juga gitu,
menghadapi bagaimana UKT itu sangat-sangat besar ya. Padahal mereka banyak yang jalur SMBT yang ternyata yang seharusnya lebih rendah, tapi mereka hampir sama dengan mahasiswa jalur lain gitu. Tidak ada privilege karena prestasi selama masa SMA-nya sama saja begitu ya. Pertanyaannya kan begini Kang Ade, kan kita sudah tahu bahwa konstitusi mengamanatkan 20% itu anggaran pendidikan di APBN dan APBD. Itu kelihatannya belum bisa menjawab masalah pendidikan mahal ini, atau memang kampus-kampus yang diberikan keleluasaan itu untuk mencari uang sendiri karena dia sudah berbadan hukum, maka mereka yang ini kesempatan nih untuk membuat pendapatan meningkat begitu rupa. Kita akan bahas itu Kang Ade, dan misalnya editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 3 Mei 2024, pendidikan mahal mesti dievaluasi. Pendidikan mahal mesti dievaluasi. Setiap perayaan, setiap peringatan, semestinya selalu dijadikan ajang refleksi. Begitupun dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas yang diseremonikan setiap tanggal 2 Mei. Momen itu kiranya wajib menjadi sarana introspeksi sekaligus evaluasi sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan tingkat dasar hingga tinggi. Pada peringatan Hardiknas 2024 yang oleh pemerintah dipasangi tema Bergerak Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. Refleksi itu seharusnya juga tak boleh berhenti. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah saat ini aktif menggelorakan kredo sekaligus konsep Merdeka Belajar, nyatanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan untuk bisa mengakses pendidikan murah. Salah satunya dan yang paling kentara ialah akses untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tangan negara memang sudah menjangkau ke sana. Tetapi tak bisa dimungkiri, aura kapitalisme pendidikan tinggi juga menyeruak. Hal itu terutama bermula ketika sejumlah kampus negeri berganti status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN-BH. PTN-BH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau UU Dikti. Meski tetap mendapat subsidi pendidikan dari negara, status PTN-BH membuat kampus dapat menerima dana dari masyarakat. Harapan ideal dari PTN-BH ialah kampus dapat meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Konsep itu sebetulnya cukup ideal. Konsep keuangan yang fleksibel seperti itu juga dianut oleh universitas-universitas terbaik dunia, termasuk Harvard University misalnya. Akan tetapi, implementasinya tentu saja beda di sana, lain pula di sini. Kalau kita mengambil contoh Harvard, penghimpunan dana masyarakat itu didominasi dari donasi. Harvard bahkan tercatat sebagai universitas yang langganan bertengger di peringkat teratas dunia pengumpul donasi. Mulai dari donasi internasional, donasi dalam negeri, hingga donasi alumni. Hasilnya, Harvard tidak saja membiayai perkuliahan dan berbagai riset, tetapi juga menghidupi rumah sakit hingga museum. Namun kampus-kampus di Indonesia tidak semampu itu menggalang donasi. Akibatnya, sebagai jalan pintas, kebanyakan PTN menerjemahkan pengumpulan dana masyarakat itu dengan menerapkan uang kuliah yang tinggi. Saking tingginya bahkan ada yang menyebutnya selangit karena tidak jarang uang kuliah yang ditetapkan di PTN jauh lebih tinggi ketimbang perguruan tinggi swasta atau PTS. Kini, saban tahun di setiap masa penerimaan mahasiswa baru, isu tentang uang kuliah tunggal atau UKT yang mahal selalu memunculkan persoalan. Tidak sedikit calon mahasiswa baru yang telah berjuang keras untuk lolos seleksi PTN pada akhirnya patah arang setelah disodori nominal UKT yang tak mampu mereka jangkau. Sesungguhnya itu bukan sepenuhnya kesalahan pengelola kampus. Aturan yang dibuat pemerintah pun terkadang membuka celah untuk kampus melakukan kesewenangan. Pada tahun lalu misalnya, ada 21 PTN yang diberi kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri maksimal 50%. Jalur mandiri adalah metode penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara langsung oleh pihak universitas, termasuk harga masuknya.
Besaran harga atau sumbangan ini yang biasanya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Aturan itu tidak saja memperkecil kesempatan masyarakat pas-pasan untuk bisa menempuh pendidikan tinggi, tapi juga amat rentan membuka celah korupsi di perguruan tinggi. Kasus korupsi yang menyeret Rektor Universitas Lampung atau UNILA dan Universitas Udayana beberapa waktu lalu adalah contoh nyata bahwa keleluasaan yang diberikan kepada universitas untuk menerima mahasiswa amat rawan diselewengkan. Karena itu, dalam kaitan pendidikan tinggi ini, mau tidak mau, visi pemerintah mesti dievaluasi. Kita mesti kembali kepada spirit Ki Hajar Dewantara yang dulu begitu gigih menerobos sistem pendidikan yang penuh dengan batasan. Kini batasan itu salah satunya ada pada biaya pendidikan tinggi yang mahal. Ini saatnya negara memilih sikap. Apakah mau menjadikan pendidikan di Indonesia kapitalis, membuka peluang seluasnya untuk mereka yang berkantong tebal, atau lebih membuka akses pendidikan untuk anak Indonesia yang terbaik? Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita mau bertanya juga. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat pendidikan Cecep Darmawan. Kang Cecep, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard, Bung Ade juga selamat pagi. Selamat pagi, Kang Cecep. Mahalnya biaya pendidikan, kalau kita mungkin lokalisir juga khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, itu sebenarnya bukan hanya masalah Indonesia. Di banyak negara kalau kita lihat, Amerika Serikat pun menghadapi hal yang sama. Tapi pertanyaannya begini, Kang Cecep. Setelah APBN itu diwajibkan Undang-Undang Dasar 20% untuk pendidikan, ternyata tidak cukup juga untuk membiayai pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi. Ada solusi yang mujarab tidak sebetulnya? Bagaimana, Kang Cecep? Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus ya. Bahwa pendidikan hari ini makin mahal, iya. Ya, padahal kan pendidikan itu ranah publik, kewajiban pemerintah sebagaimana amanat konstitusi ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia adalah ya public good ya. Dia tidak boleh menjadi swastanisasi atau privatisasi bahkan liberalisasi. Nah, oleh karenanya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana sih skenario 20% anggaran pendidikan yang minimal itu? Ya, itu harus redesign. Ya, didesain ulang. Karena saya melihat 20% itu tidak tepat sasaran. Harusnya 20% itu anggaran pendidikan hanya untuk operasional dan investasi pendidikan semata. Ya, di sekolahan, kemudian di perguruan tinggi, tidak masuk gaji guru, gaji dosen, dan nomenklatur lain yang pakai pendidikan. Karena kalau itu dipakai seperti sekarang, saya melihat perguruan tinggi dan persekolahan itu tidak nyampe 10%-an dana itu. Gitu, itu problem. Sementara pemerintah ya memberikan keleluasan kepada PTN, apalagi PTN BH, ya sebetulnya pemerintah itu meminta agar perguruan tinggi itu otonom, mandiri, baik akademik non akademik. Tetapi jangan berburu di kebun binatang, istilah saya tuh ya. Yaitu menaikkan UKT lah. Kalau gitu nggak usah profesor doktor jadi rektornya. Ya. Itu iya, kalau hanya menaikkan UKT siapapun bisa. Seperti pemerintah naikkan pajak itu kan tidak kreatif. Ya, yang kreatif itu bagaimana karya-karya di perguruan tinggi atau kampus itu adalah menjadi ya intellectual capital. Jadi modal intelektual kemudian untuk tanda kutip dijual ya berupa hasil riset, inovasi, kolaborasi ya ke dunia luar. Sehingga dana masuk itulah kreativitas perguruan tinggi, dan pemerintah harus memberi apresiasi ke perguruan tinggi seperti itu. Harusnya begitu. Itu sering menjadi masalah, Kang Cecep. Beberapa teman saya yang ada di kampus sebagai dosen dan juga ada di dunia perusahaan swasta, itu sering berbincang dan mereka juga sama-sama bingung karena kampusnya menghasilkan penelitian yang bagus tapi tidak dibutuhkan industri. Industri butuh penelitian tapi belum ada di kampus. Ini masih belum link juga nih, bagaimana Kang Cecep? Ya, itulah kelemahan kita dari sisi konsep link and match.
Beda di negara-negara maju ya. Saya pernah ke beberapa negara ya, termasuk di Eropa gitu. Saya lihat di beberapa kampus di sana itu sudah link and match. Ya, dengan industrinya, dengan pemerintahnya seperti apa. Jadi tidak sekedar ilmu untuk ilmu. Oke, ada ilmu untuk pengembangan ilmu, tapi juga ilmu ya harus menjadi inovasi dan kreativitas yang itu mendongkrak kepada misalnya di dunia industri ya, kebutuhan masyarakat, sehingga tidak hanya numpuk isi disertasi tesis itu di perpustakaan, apalagi hanya fokus, maaf ya. Gitu. Itu belum supaya bisa masuk ke jurnal ya. Oh iya, harusnya langsung masuk ke paten. Tapi Kang Cecep, kalaupun misalnya gitu ya, perguruan tinggi kita khususkan PTN dulu lah, melakukan seperti yang Kang Cecep sarankan, bahwa penelitiannya itu memang link dan match dengan industri sehingga mereka dapat pendapatan juga, apakah hasilnya itu akan bisa mencukupi pembiayaan keseluruhan mahasiswa? Karena kan mungkin nggak akan sebesar yang dibutuhkan, Kang Cecep. Oke, ya itu kan masih debatable berapa yang harus dikeluarkan juga oleh pemerintah untuk biaya risetnya ya. Karena riset juga tidak murah, itu ya. Kemudian hasilnya dia harus dipantau sampai kepada produk. Ya, outcome-nya kepada produk. Nah, dan produk itu bukan hanya industri, kemanfaatan untuk masyarakat dan ilmu sosial juga itu bagian dari misalnya ya menghasilkan hak cipta. Harus sampai ke situ. Nah, income generating kita itu hanya kalau tidak kreatif ya naikkan UKT. Padahal naikkan UKT harus alternatif terakhir. Dan pemerintah harus bertanggung jawab dengan 20% tadi. Jadi kalau begitu, maaf Kang Cecep, kalau misalnya ada usulan untuk menambah lagi begitu ya alokasi anggaran, tidak hanya 20%, naikkanlah jadi 30% misalnya, itu masuk akal atau tidak Kang Cecep? Menurut saya bukan soal ditaikan tidaknya, tapi tadi ya, saya detain dulu 20% penggunaannya itu penggunaannya. Kedua, efisiensikan. Tidak boleh ada korupsi dalam bidang pendidikan. Kemudian tepat sasaran, transparan, itu dulu optimalkan. Karena kita juga tahu APBN kita, APBD kita juga terbatas. Ya. Kemudian perguruan tinggi kreatif, pimpinan perguruannya harus kreatif. Pilih rektor-rektor yang kreatif gitu ya, bukan hanya loyal pada pemerintah. Kita harap apa yang kita bicarakan ini bisa juga menyumbangkan bagi perbaikan, khususnya menurunkan biaya pendidikan khususnya tinggi yang masih mahal di Indonesia. Terima kasih pengamat pendidikan Cecep Darmawan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Kang Cecep. Kang Ade, kalau tadi satu usulan yang bagus ya, tapi mungkin di tingkat pelaksanaannya tidak semudah yang disampaikan, karena kalau pengalaman saya dulu di kampus, meneliti itu tergantung ada biaya apa tidak begitu, dan belum tentu ketemu dengan industri yang membutuhkan. Pertanyaannya adalah apakah memang anggaran yang tadi 20% itu harus dimaksimalkan 20%, karena sekarang tadi katanya hanya 10% ya untuk biaya pendidikan dasar segala macam, atau memang ada solusi lain? Ya, memang kalau kita lihat dari APBN kita 660,8 triliun untuk dana pendidikan memang terbesar ya di antara anggaran-anggaran lain ya. Tahun ini ya, 2024 itu ya. Dan kecenderungannya selalu meningkat ya. Tetapi yang disampaikan oleh Prof. Cecep menurut saya penting juga ya, harus dievaluasi sejauh mana efektivitas dari pengucuran dana pendidikan tersebut. Nah kalau kita lihat memang APBN 20% ini untuk pendidikan itu dibagi-bagi memang untuk Dikbud, untuk Ristek dan sebagainya, untuk Kemenak dan sebagainya. Nah ini memang saya kira mesti dievaluasi lagi dan mesti dilihat lagi. Kalau memang terjadi kebocoran, katakanlah itu mesti dilihat kenapa terjadi kebocoran. Nah saya kira yang paling penting adalah otonomi perguruan tinggi ya. Otonomi perguruan tinggi memang terkesan pemerintah lepas tangan ya. Terkesan pemerintah lepas tangan misalnya bagaimana pemerintah tidak melakukan kontrol ya terhadap cara mencari dana. Cara mencari dana ya. Misalnya untuk jalur mandiri ya. Jalur mandiri ini kan kasus di Unsur misalnya bisa naik ke 100% seperti itu. Bagaimana kontrol dari Kemendikbud gitu kan. Nah ini menurut saya tetap kita mendukung otonomi yang diberikan oleh pemerintah, baik otonomi akademik ataupun non akademik. Nah ini akan meningkatkan kualitas di dalam perguruan tinggi. Kualitas di dalam perguruan tinggi menyangkut pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Jadi otonomi ini misalnya termasuk juga kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik itu harus diberikan keleluasaan. Tetapi yang paling penting adalah pendidikan ini adalah hajat hidup orang banyak dan juga aman konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau kita lihat dari angka partisipasi kasar, kita masih rendah. Kita masih di bawah Malaysia, kita masih di bawah Thailand yang rata-rata negara-negara tersebut itu sudah di atas 40%, kita masih 31%. Maaf, artinya itu apa itu Kang? 40% itu maksudnya artinya berapa orang yang sudah berpendidikan tinggi dibanding total penduduk atau bagaimana? Iya betul, itu adalah hitung-hitungan dari UNESCO ya, dari hitungan rasio antara siswa yang pada usia tertentu yang harusnya bersekolah, yang harusnya mengikuti kuliah misalnya, itu tidak masuk di situ. Nah, artinya di situ masih ada ketimpangan yang sangat jauh. Tadi berapa angkanya 40% untuk Indonesia 31%. Indonesia masih di bawah? Masih di bawah. Malaysia sudah 43%. Thailand juga sudah di atas 42%. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan kita belum menjadi hajat hidup orang banyak. Akses pendidikan masih terbatas hanya pada orang-orang yang berpunya. Belum lagi setiap kali PPDB misalnya untuk tingkat menengah dan juga SMP ini kan masih selalu kisruh. Artinya secara sistem menurut saya harus diperbaiki. Bagaimana sistem secara good governance dalam dunia pendidikan harus betul-betul ditegakkan ya. Dalam hal akuntabilitas, dalam hal transparansi, dalam hal partisipasi. Nah, ini saya melihat masih lemah ya good governance dalam dunia pendidikan. Korupsi masih banyak. Bagaimana misalnya pada jalur mandiri terjadi jatah-jatahan ya. Titip menitip jatah untuk rektor, untuk dosen dan sebagainya. Ini menurut saya merusak sistem pendidikan kita. Kalau belajar dari negara lain, saya melihat di Amerika Serikat ya, Kang Ade. Ini kan masalah pendidikan tinggi juga dihadapi di sana dan ada yang disebut dengan student loan. Walaupun pada akhirnya memang itu yang banyak menjerat banyak mahasiswa di Amerika, sudah lulus pun, sudah bekerja pun masih harus membayar tunggakan utang pada saat dia belajar. Di Indonesia belum ada. Tapi kalau kita lihat di sisi yang lain, Kementerian Keuangan punya satuan kerja LPDP. Semua orang yang pernah mengetahui bahwa ini dana abadi yang terus bertumbuh dan bisa menyekolahkan S2, S3 yang saya tahu ya, S1 juga mungkin ada, tapi tanpa membebani si mahasiswanya. Konsep LPDP ini tidak bisa ditiru dan diperbesar untuk kemudian bisa membiayai mahasiswa-mahasiswa yang lain di seluruh Indonesia, Kang Ade. Ya, LPDP ini menurut saya sebuah upaya yang solutif ya, bagaimana meringankan para mahasiswa untuk menempuh pendidikan lanjutan ya. Nah, tetapi ini memang harus diperluas ya. Memang problem kita ini masih terbatas anggaran negara kita. Tetapi pendidikan ini adalah modal ya, modal utama, modal sumber daya manusia Indonesia ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu menurut saya alokasi untuk pendidikan harus betul-betul efektif. Angka 20% angka yang cukup besar sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari anggaran APBD di daerah, kalau kita lihat dari neraca pendidikan di daerah itu masih sangat kecil, masih banyak di bawah 10%. Oh, di daerah malah masih lebih rendah daripada nasional. Lebih rendah gitu seperti itu. Nah, artinya sentuhan negara ya, tangan-tangan negara itu harus menjangkau ya, harus menjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak yang seharusnya sekolah gitu kan, yang seharusnya kuliah, ini harus betul-betul dibantu oleh pemerintah. Ini masalah yang terus berulang setiap tahun dan kalau secara kasar saya melihat makin lama makin berat masalahnya. Uang kuliah tunggal itu, Kang Ade, bukan hanya di Purwokerto, di banyak tempat lain ya, di Jakarta, di Yogyakarta, di Bandung, di Bogor, itu juga menemui masalah calon-calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa baru. Kalau ini dibiarkan begini saja seperti sekarang, apakah bisa selesai dengan sendirinya? Atau perlu langkah yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif, mungkin juga untuk pemerintahan baru, supaya masalah ini benar-benar bisa diminimalkan? Ya, meskipun di Undang-Undang Dikti ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 ini memang memberikan otonomi, tetapi otonomi di sini pemerintah juga tidak bisa lepas tangan. Pemerintah masih bisa melakukan intervensi ya, terhadap misalnya pendaftaran mahasiswa baru, UKT misalnya, itu masih pemerintah punya hak juga di situ memberikan pengawasan, guidance dan batasan gitu. Nah, kalau dibiarkan ini luar biasa. Kalau ini terjadi menurut saya sangat berbahaya ya.
pendidikan kita berubah menjadi kapitalis, bahkan sangat liberal gitu. Dan ini menurut saya berbahaya ya. Akan memperlebar ketimpangan sosial di negara ini. Dan ini menurut saya berbahaya. Tapi kalau diintervensi ya, misalnya penetapan UKT itu kan, terutama untuk misalnya PTN yang berbadan hukum, yang memang sebagian besar mungkin dananya harus cari sendiri, kan jadi mereka jadi akan sulit sendiri begitu. Kalau saya sebagai misalnya pihak rektorat dari PTNBH, saya menetapkan UKT naik dan itu salah satu cara untuk menghidupi kampus saya dan itu tidak boleh oleh pemerintah, sementara anggaran saya tidak ditambah oleh pemerintah. Wah, itu kan saya jadi mati sendiri. Bagaimana itu Kang Ade? Ya, saya melihat ada komunikasi yang tidak baik ya antara pimpinan perguruan tinggi dengan Kemendikbud ya. Terbukti misalnya ketika terjadi gejolak di kampus, ada demo besar-besaran dari mahasiswa, pihak rektorat selalu bilang bahwa UKT ini berdasarkan peraturan menteri. Tetapi dari pihak kementerian ketika terjadi gejolak ini juga mengatakan bahwa ya tidak sembarang menaikkan. Itu ada ada guidance juga. Kami terus memberikan pengawasan gitu. Jadi ini buang badan dan bertanggung jawab. Iya. Jadi menurut saya ini harus dirumuskan kembali. Jangan sampai setiap tahun ajaran baru terjadi gejolak seperti ini. Baik. Nah, tetapi yang paling penting adalah bahwa pendidikan itu adalah hak dasar ya. Hak dasar warga negara yang tidak bisa diabaikan. Jadi ini penting, saya kira harus digarisbawahi ya. Oke, kita harus jeda dahulu Kang Ade dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Kang Ade, kita juga mau mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak Sukarwan? Kalau kita bicara tentang pendidikan, kita mesti ingat pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh negara Indonesia dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti kalau biaya pendidikan tinggi, negara tidak melindungi rakyat. Nah, kalau kita berpijak pada Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012, mestinya pemerintah tetap bisa intervensi, jangan terus lepas. Kalau dana APBN pendidikan disupport 20%, ya bisa ditambah lah. Yang anggaran militer saja lebih besar kok. Ditambah ya Pak? Nanti kalau ditambah kan, kalau anggaran pendidikan ditambah Pak Sukarwan, maka nanti pos alokasi anggaran yang lain akan diambil, itu semua akan protes itu menteri-menteri yang lain Pak. Bagaimana itu Pak Sukarwan? Ya mestinya Pak Nadiem Makarim selaku Menteri PDK ya komunikasi ya dengan instansi terkait bagaimana dibagi secara proporsional. Karena pendidikan kalau kita berpijak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah investasi jangka panjang, harus dipikirkan betul. Ketika era 80-an saya kuliah, lihat saja di Gajah Mada itu ada orang tuanya tukang batu, tukang beca, tukang parkir bisa kuliah, artinya kan mampu, terjangkau. Di samping itu kampus-kampus menyediakan berbagai beasiswa, banyak beasiswa, saya saja dapat beasiswa. Pak Sukarwan, yang ketiga, oke, Pak Sukarwan, mungkin yang Bapak katakan itu dulu Pak, itu adalah saat negara membiayai hampir semua kehidupan dari perguruan tinggi, lalu juga biaya kuliah itu disubsidi besar Pak, makanya kemudian dengan segala hormat walaupun orang tuanya kemampuan ekonominya tidak besar, anaknya tetap bisa kuliah. Waktu itu begitu loh Pak, kurang lebih. Bagaimana Pak Sukarwan? Itu juga rasional, tapi setidak-tidaknya faktanya dulu itu masih bisa orang-orang kuliah ya. Desa yang notabene petani, tukang buruh kok bisa ya. Seperti teman-teman saya dan termasuk saya
Ya, Terus kalau yang dulu bisa, terakhir, kenapa sekarang tidak bisa begitu ya maksud Bapak ya? makanya sekarang kan income negara semakin banyak, semakin Malah tinggi. lebih bagus, ya. Yang terakhir Bang, gini Bang. Ya Pak. Saya menghimbau, ini Menteri Pedanka harus turun tangan. Kalau zaman saya era 80-an, semua institut, semua universitas itu menerima mahasiswa level S1 minimal. Nah, sekarang kok universitas level Gadjah Mada, Undip, itu menerima D1, D2, D3 dengan alasan sekolah vokasi. Itu kan merampas pangsa pasarnya akademi. Oh, oke. Harusnya universitas, institut itu harus menerima mahasiswa minimal strata 1 S1, jangan diploma. Sarjana Diploma ke atas merupakan ya. akademi. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua warga yang cari tercinta. Selamat pagi, silakan Pak Yunus. Dari kami sangat mendukung apa yang sudah dibuat oleh pemerintah. Memang sudah wajar kalau dikatakan biaya pendidikan, biar dievaluasi tetap mahal. Ya, tetapi dibanding pada beberapa dekade tahun yang lalu, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa tahun-tahun yang beberapa tahun yang lalu itu parah, tetapi kita melihat memang sesuai dengan kondisi. Nah, jangan kita ragu dengan pendidikan, karena pendidikan ini, kalau mohon izin kami dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, beranggapan bahwa pendidikan ini adalah bagai matahari yang menerangi untuk menuju jalan masa depan bagi setiap yang menikmati pendidikan. Oleh sebab itu, bagaimanapun kita menghargai apa yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, melalui bantuan-bantuan beasiswa, walaupun belum bisa menyeluruh, tetapi sudah ada gerakan. Nah, khusus untuk pendidikan di pelosok tempat kami, provinsi baru, kami sangat berharap supaya fasilitas sarana prasarana layanan pendidikan baik yang ada di Universitas Negeri Tarakan atau UBT, Universitas Borneo Tarakan, maupun Universitas Kaltara, Unikal yang ada di Tanjung Selor. Walaupun dia masih swasta, mari tolong bantu, dukung, berikan sarana prasarana, karena kita ini anak bangsa, anak negeri juga, yang mau sama dengan di Pulau Jawa. Jadi maksimalkan. Mohon izin pada Pak Menteri Pendidikan supaya memperhatikan hingga ke proses membuka layanan pendidikan. Sukses selalu untuk Indonesia tetap jaya. Terima kasih Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di bagian berikut ada pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Sujatmoko. Pak Sujatmoko, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi. Ya, langsung Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Ya, biaya pendidikan tinggi harus dievaluasi. Itu semestinya Pak, karena apa? Karena hari ini kita kan dengan ingin meningkatkan sumber daya manusianya, bagaimana bisa kalau biaya pendidikannya tinggi. Misalnya hari ini orang yang bisa menikmati pendidikan tinggi itu ya orang-orang yang punya uang, punya uang banyak. Kalau sekarang kalau masuk negeri pun, karena saya ingat dulu waktu saya kecil, kakak saya kuliah di negeri itu merupakan sebuah kebanggaan. Hari ini kuliah di negeri itu bukan kebanggaan, karena emang difasilitasi dengan SPP juga biaya kuliah yang tinggi. Jadi tidak semestinya seperti itu, karena emang kalau saya lihat hari ini itu yang disebut tadi mungkin merdeka berpendidikan itu masih jauh lah. Merdeka belajar itu masih jauh. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjangkau itu. Mungkin dengan kondisi hari ini, apalagi mungkin dengan ada jalur mandiri, jalur prestasi, mungkin ya. Tapi jalur normalnya aja hari ini dengan biaya pendidikan tinggi luar biasa, bahkan lebih mahal daripada swasta. Betul. Karena
kalau somanya dulu itu mungkin kan masuk swasta itu lebih tinggi biaya ketimbang masuk negeri. Kalau hari ini kebalik malahan. Mungkin itu kalau dievaluasi harus Bung Leo karena selama ini saya harus segera karena semakin lambat mungkin evaluasinya ya akan semakin ketinggalan dengan negara-negara lain. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih Pak Sujatmoko di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini ada banyak usulan ya, dan sebetulnya saya berpikir begini Kang Ade, ini setiap tahun selalu ada usulan, apalagi di Hari Pendidikan Nasional, tapi terus-terusan terjadi, malah makin banyak kelihatannya masalah di pendidikan tinggi. Bagaimana? Ya, kita berharap ke depan di era pemerintahan baru, kemudian juga legislatifnya juga sebagian juga baru, berharap ada komunikasi yang bagus, ada evaluasi yang sangat bagus gitu terhadap anggaran pendidikan kita, terhadap anggaran pendidikan kita dan kondisi pendidikan kita gitu. Nah, ini menurut saya banyaknya kasus-kasus jalur mandiri, kemudian juga UKT yang gila-gilaan, termasuk juga untuk anak-anak yang lolos di SNBT ya, Seleksi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi gitu. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi intinya adalah fungsi evaluasi harus dikedepankan. Kemudian yang lain di tengah terus meningkatnya anggaran pendidikan sampai 660,8 triliun. Di sisi lain kasus-kasus korupsi juga di perguruan tinggi masih banyak kok. Sering kita misalnya lihat di kasus di KPK. Itu berapa kali itu kasus korupsi perguruan tinggi untuk laboratorium misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya hal seperti ini harus betul-betul diatasi. Jadi jangan sampai anggaran 20% itu tidak efektif dan bocor kemana-mana. Nah, kemudian sisi lain yang lain juga saya kira integritas perguruan tinggi juga harus diperkuat ya. Tridharma perguruan tinggi harus betul-betul ditingkatkan, harus betul-betul berkualitas, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang namanya penelitian jangan asal memenuhi standar untuk kenaikan pangkat misalnya. Untuk masuk ke jurnal ilmiah internasional, Scopus. Dan itu banyak sekali sekarang tuh akal-akal bulus ya, kalangan sivitas akademik ya, untuk bagaimana meningkatkan golongan dan sebagainya. Gitu. Nah, ini menurut saya harus betul-betul diatasi, jangan sampai terjadi lagi gitu. Jadi lagi-lagi menurut saya kontrol dari Kemendikbud itu harus betul-betul efektif ya terhadap perguruan tinggi. Jangan lepas tangan seperti itu atas nama otonomi perguruan tinggi. Apakah ini bisa benar-benar diselesaikan khususnya di pemerintahan yang baru nanti? Kita akan bahas di bagian berikut. Kang Ade, pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kira-kira apa usulan konkret ya supaya kemudian biaya pendidikan ini bisa kita tekan biayanya? Ya, UKT memang bagian dari implementasi dari Undang-Undang Dikti nomor 12 tahun 2012 ya. Nah, yang paling penting adalah pengawasan dari pemerintah terhadap biaya UKT ya. Memang otonomi diberikan, tetapi tanpa pengawasan itu menjadi kebablasan gitu. Nah, jadi intinya ada pada fungsi pengawasan pemerintah. Nah, yang paling penting adalah kembali kepada nilai-nilai dasar ya. Bagaimana pendidikan ini adalah hak semua warga negara ya. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah tugas negara ya, kewajiban negara yang tidak bisa ditunda lagi. Nah, ini penting menurut saya jangan sampai terjadi gejolak di kemudian hari ya.
Indonesia harus menyongsong pada bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, mahasiswa harus nyaman belajar, kemudian juga sivitas akademika, dosen yang lain juga nyaman belajar, menciptakan karya-karya yang bagus. Nah, yang lebih penting lagi, Leo, di tengah terus membesarnya anggaran pendidikan, yang paling penting adalah harus dijaga integritas kalangan sivitas akademik. Masih banyak kasus-kasus plagiarisme, masih banyak joki-joki untuk karya-karya ilmiah. Dan ada beberapa kasus-kasus ternyata rektor pernah membuat karya ilmiah yang palsu, plagiat ternyata gitu loh. Mencontek dan sebagainya. Ini kan integritas sangat lemah menurut saya. Jadi paling penting menurut saya bagaimana di dunia pendidikan ini, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, good governance harus betul-betul ditegakkan pada akuntabilitas, pada transparansi anggaran salah satunya misalnya, kemudian juga pada partisipasi. Nah, ini partisipasi juga menurut saya sangat-sangat penting ya. Bagaimana dialog antara pihak rektorat dengan pihak mahasiswa ini harus betul-betul terjadi dengan baik gitu. Kalau di bidang olahraga kan pemerintah sudah membuat desain besar olahraga nasional ya. Kalau kita baca di dalamnya itu ada target-target yang sangat bagus, walaupun tanda tanyanya kapan akan tercapai. Di bidang pendidikan ini, apakah kita biarkan saja business as usual seperti sekarang, sambil berdoa mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi demo soal UKT dan lain-lain, atau memang harus ada semacam DBON tadi itu untuk mereformasi dunia pendidikan kita supaya UKT itu tidak lagi jadi masalah yang serius, Kang Andi? Indonesia ini adalah negara yang paling banyak hukum ya, undang-undang dan sebagainya, undang-undang, peraturan perundang-undangan, ini sangat banyak sekali. Peraturan banyak ya. Jadi secara payung hukum itu sudah banyak, cuma implementasinya menurut saya masih kurang bagus ya, pada kontrolnya ya. Dan desain besar pendidikan Indonesia juga ada namanya rencana jangka panjang, jangka pendek pendidikan, ada seperti itu. Mungkin kurang sosialisasi, saya kurang tahu. Hanya saja menurut saya kontrol dari pihak Kemendikbudnya yang masih kurang ya, terhadap dunia pendidikan tinggi, pendidikan menengah dan dasar misalnya. Itu yang harus diefektifkan menurut saya. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menyumbang supaya kemudian bangsa kita benar-benar menjadi lebih pandai, karena pendidikan tinggi khususnya tidak jadi mahal. Kang Andi Alwi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, ini adalah saatnya negara untuk memilih sikap. Apakah mau menjadikan pendidikan di Indonesia bersifat kapitalis, membuka peluang seluas-luasnya untuk mereka yang berkantong tebal, atau lebih membuka akses pendidikan bagi semua anak Indonesia yang terbaik. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.